Listen, 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 listen. Oke, welcome back Healthy People. Balik lagi sama gua Paul di sini dan gue Mario. yeah, Nah, balik akhirnya. lagi nih Paul. Kita di sini barusan tadi lihat video keren ya. Yes, betul. Meskipun Video pendek, keren. tapi keren tuh videonya. Benar Nah, banget. itu video kita mau kenalin host baru kita nih. Yes. Tapi Yang sebelumnya bakal gua mau yang bakal jadi host kita lah ya. Jadi co-host kita gitu loh. yoi. Gitu. Nah, sebelumnya gua mau cerita nih kenapa kita remote podcast ya. Karena berhubung ada PPKM lanjutan ya. Jadi mau nggak mau kita remote podcast. PPKM ya. PPKM. Sampai sekarang gue belum tahu tuh singkatannya tuh. Itu kebiasaan PSBB soalnya. Pembatasan kegiatan apa ya? Pokoknya. Pokoknya gitu lah gue. Gitu. Oke. Ya udah, langsung aja nih. Okay. Langsung aja kita kenalin Joshua Andrew. Halo guys. Kenalin nama gue Andrew. Nama panjangnya Joshua Andrew, cuman panggil Andrew aja. Nah, Andrew ya, panggilannya Andrew ya, bukan Joshua ya. Iya, Joshua nama baptis soalnya. Oke, Andrew Healthy People. Andrew Healthy People. Oke, jadi mau cerita dulu. Jadi Andrew ini seorang cosplayer, bukan gitu? Ya, cosplayer itu orang yang ngelakuin kostum play. Jadi jadi kepanjangannya kostum play ya. Kostum play. Kostum player. Oh, gue kira orang yang nge-cos, bro. Cosplayer. Iya. Tapi harusnya si Andrew ini kan kebetulan gue kenal dia udah agak lama ya, Bro Paul ya. Dia ini sebelum jadi cosplayer nih taekwondo, bro. Atlet taekwondo. Jadi healthy juga dong, ya nggak healthy people nih. Betul. Udah buat apa dulu taekwondonya? Makanya Bro Andrew. Udah buat apa? Sabuk. Sorry, tadi tabrakan suaranya jadi kayak bingung pikir kalau kalian masih ngomong gitu. Belt sekarang belt hitam dan 2 terakhir. Masih aktif? Udah nggak aktif sih. Terakhir latihan 2012. Udah lama. Udah lama makanya. Udah lama, tapi udah sampai ban hitam dan 2 ya. Dan 2. Nah, itu kalau ada maling ya takut lah ya harusnya ya. Siapa yang takut? Andrew yang takut. Gue takut ya gue ya. Yang nonton takut. Oke. Andrew, kenapa bisa milih jadi cosplayer sih? Jadi pertama, gue tuh emang dari awal kecil-kecil itu udah suka banget sama anime, kartun gitu-gitu. Nah, udah sering datang ke event-event cosplay, terus Toys Fair gitu. Dulu cuman foto-foto doang di situ. Jadi foto-fotoin mainan, foto-fotoin cosplayer, terus kadang-kadang juga kok ini bagus nih gitu kan. Ya udah gue mau foto bareng gitu, minta tolong fotoin. Nah, lama-lama jadi makin sering, tiba-tiba dikasih kostum dong. Nah, habis dikasih kostum, udah dong mau nggak mau nyoba, suka. Nah, habis itu udah deh lanjut terus deh keracunan deh. Emang racun nih nyoba nih, maksudnya nyoba nih lu pakai kostum, terus lu nyoba datang ke event jadi cosplayer gitu. Pertama otomatis coba kostum di rumah ya, jadi di rumah. Kostes kita bilang ya, kostes coba-coba gitu kan. Terus akhirnya baru deh ke event gitu. Oke. Kostum kalau boleh tahu kostum berarti kostum pertama itu ya. Kostum apa tuh, bro? Nah, clue-nya di sini. Spider-Man. Spider-Man ya guys. Jadi kostum pertama gue itu Spider-Man. Dulu pas lagi zamannya Avengers itu yang Iron Spider.
Yang Oh, versi oke. Tom Holland. Nah, Spider-Man Armor. kan ada banyak ya Bro Paul ya. Iya, Oke, iya. Armor Benar. Spider tuh yang ada ininya, yang ada laba-labanya itu kaki belakangnya. Semua kan juga Iya. Spider-Man kan Bukan ya, punya beda kaki ya. laba-laba. Bukan, maksudnya Yang di ada punggung itu. kaki-kaki besi di belakang punggungnya dia. Iya, iya, yang kayak Dokter Octopus. Ini kayak Yes, Dr. yes. Octopus. Nah, ya. Kita bilangnya Iron Spider. Iron Oke. Spider ya. Berarti kostum lo ada itunya juga, ada kaki laba-labanya juga di punggung. Oh enggak, kostum berarti? gua versi yang nggak ada kakinya, jadi yang standar sih. Oh. Oke. Biasa bahan apa sih Oke. kalau buat kostum kayak gitu? Kalau kostum Spider-Man rata-rata bahannya dari kain spandex. Jadi kayak Spandex. bahan-bahan yang bahan-bahan di baju renang. Gitu. Oke. Panas nggak sih? Oh, panas kok. Jadi kalau dibilang panas banget juga enggak, cuman namanya kaos ya kalau nempel ke badan terus-terusan kan lama-lama bikin keringet. Terus kan Oke. ya kan dia kan juga body press banget kan. Sama aja kita kayak pakai base layer gitu. Kalau main bola kan pakai baju dalam base layer kayak gitu. Apa sih keringetan. Tapi biasanya kalau event gitu kan tempatnya dingin ya. Ya, event rata-rata kita indoor meskipun ada sih yang outdoor. Kalau outdoor gimana tuh? Kan panas banget tuh. Kalau outdoor tergantung sikon ya kok. Gue tipe orang sih kebetulan orang Jakarta yang nggak mainstream ya. Biasa orang Jakarta kan dikit-dikit panas, maunya AC gitu ya. Kalau gue kebalikan, gue kuat panas justru gitu. Nah, gue sih bisa, cuman jarang juga sih event di outdoor terus panas-panasan. Karena kan kalau kostum Spider-Man kan ketat gitu, terus panas ya, cowok keringetan, lepek, ketat-ketat najis ya. Iya. Spandex soalnya. Iya kan. Jadi gue juga menghindari itu sih. Meskipun sih bahannya cukup tebel, yang gue pakai itu spandex scuba sih. Jadi nggak tembus. Scuba. Oke. Yang buat diving. Itu? Yang buat diving enggak sih kok. Enggak setebel itu juga. Cuman kita bilangnya spandex jenis scuba gitu. Oke. Itu komplit tuh sampai topengnya ya. Spider-Man kan full tuh ya mukanya ya. Ketat gitu. Ya, jadi kalau yang udah itu sebenarnya kita baju kan biasa ya, yang kayak kostum gitu doang. Cuman kalau kepalanya tuh sebenarnya kita ada kayak cangkang gitu. Jadi cangkang buat di sini, terus baru benar-benar topengnya gitu. Karena berarti ada rangkanya ya? Ada ya, rangkanya. kita bilangnya face shield. Kayak rangka. Nah, karena dengan itu jadi bentuk mukanya tuh jadinya bagus gitu. Kalau nggak ntar bibirnya nyeplak, terus hidungnya juga kayaknya terlalu lancip gitu. Iya. Beda-beda, takutnya setiap orang mukanya beda, Spider-Man beda-beda kepalanya. Itu juga buat ya estetik gitu kita bilangnya. Jadi kalau begitu kan semuanya jadi keren kan gitu. Iya. Jadi bagus. Pas. Itu yang di film juga ada rangkanya berarti ya? Ada. Iya. Ada rangkanya. Aktor-aktornya gue pernah lihat yang behind the scene mereka pakai gituan juga. Kita bilangnya facial ya. Face muka. Facial. Oke. Shell itu ya. Gue pikir facial yang itu tuh yang lagi kinian sekarang. Bukan biar gak kena ini droplet COVID ya, jadinya bisa menggeser-geser ke sana ya. Berarti Andrew masuk ke dunia cosplay profesional udah berapa lama? Kalau dibilang profesional sih enggak juga lah kok, cuman masuk komunitas cosplay gitu lah ya. Itu dari 2000, sebenarnya jadi cosplayernya tahun 2017. Cuman kan kalau ke event-eventnya itu ikut doang, dateng foto-fotoin mereka, itu mah udah dari 2010 sebenarnya. Oke. 2010 berarti udah 11 tahun. 11 tahun. Ya, 11 tahun. Lama loh. Lama lah. Cuman memang nggak kayak tiap tahun gitu sih. Mungkin kadang setahun sekali, kadang 2 tahun sekali gitu. Mulai emang cukup seringnya event di 2017. Oh, 2017. Emang event cosplay sendiri
di di Jakarta khususnya ya, di Jakarta tuh seberapa sering sih? Dan Nah, seberapa besar? kalau kita bilang di zaman 2017-an itu sering banget sebenarnya. Soalnya menurut gue sih yang gue lihat-lihat tuh cosplay mulai naik daun, mulai banyak komunitasnya tuh berkembang pesat di 2012 ke atas. Jadi di 2017 itu kalau gue bisa bilang sebulan sekali udah pasti ada di Jakarta. Bahkan bisa Sebulan sekali. sebulan bisa 4 acara gitu. Oke, tiap minggu berarti ya? Tiap Tiap minggu. weekend. Dan ada event besarnya nggak? Pernah ke event besar? Nggak, ada event besarnya nggak? Oh, event terbesarnya. Kalau event terbesarnya di Indonesia sih yang gue tahu itu namanya Indonesia Comic Con. Jadi itu dia bilangnya pop culture, event pop culture. Terus dia lebih ke arah western gitu, yang kayak Marvel lah, DC, pameran mainannya. Terus di sini juga ada cosplayer datang. Itu biasanya diadainnya di JCC. Itu yang Jadi terbesarnya ya? yang anim Jepang nggak ada ya? Oh, anim Jepang juga ada. Kalau yang anim dulu Ava, cuman sekarang udah nggak ada. Oke. Nah, biasanya karakter apa sih yang sering dijadiin cosplay? Cosplay gua sendiri atau orang-orang lain nih? Ya, Andrew dan juga Andrew, orang-orang lain. Bro Andrew sendiri. Oh, kalau gue sendiri karena memang Spider-Man, jadi sering banget cosplayin Spider-Man dan kawan-kawannya. Nah, jadi gue pribadi juga punya kostum Spider-Man yang tadi Iron Spider. Terus kedua ada Spider-Man Raimi, itu yang simbiot punya, jadi yang hitam, yang Spider-Man 3 versinya Tobey Maguire. Oke. Terus satu lagi Venom yang comic version. Oh, yang Gwen Spider nggak? Ah, Gwen Spider. Kan dia bilang Beda tadi kan, dong, beda gender. kan tadi dia yang Ada bilang. sih yang cosplayin Gwen Spider tapi dia cowok, cuman menurut gua kurang cocok ya. Oh Cuman ya? kalau gua pribadi Oh ada ada. juga cowok, jadi kok dia pakai karakter cewek gitu? Iya, ada. Berarti pakai busa dong? Kalau untuk bagian dada gitu enggak, maksudnya dia pakai kostumnya biasa aja gitu. Jadi kayak Spider-Gwen versi cowok gitu. Oh, oke. Jadi kayak Oh, versi memang cowok. ada di komik memang ada. Enggak ada, itu fanmade. Oh, fanmade. Oke, ada fanmade lagi. Nah, Berarti bebas ya? Berarti maksudnya cosplayer ini bebas mengekspresikan karakter apa yang dia suka gitu ya? Iya. Nah, contoh juga kayak cosplayer itu ada juga yang di luar yang sampai Pokemon nih. Pokemon kan binatang ya, guys. Itu kayak Charizard, itu kan karakternya naga gitu. Terus dia jadi cosplay begitu, cuman nggak jadi naga beneran gitu. Jadi kayak cuman sayapnya doang yang diambil atau apanya gitu, fitur yang mencerminkan karakter itu gitu. Fanmade jadi hitungan. Oh, jadi pokoknya orang bentuknya nggak kayak Charizard, tapi orang lihat tahu aja ya? Iya. Oke. Nah, biasanya kalau dari orang-orang nih, karakternya banyak kan karakter apa ya? Oh, kalau orang-orang ya, biasanya sih ngikutin zaman kok. Jadi karakter-karakter yang sekarang lagi ngetren gitu, misalkan film yang lagi ngetren, misalkan terakhir misalkan Wonder Woman gitu, ya. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Terus kebetulan kan waktu itu 2017, 2018, 19 itu kan kayaknya Spider-Man lagi sering banget ya keluarin film. Nah, jadi Spider-Man banyak bertebaran, terus tapi mereka juga cosplayer sih menurut gue di Indonesia kebagi kayak dua gitu sih. Yang satu yang lebih ke arah timur, yang anime-anime, yang satu lebih ke arah barat yang komik-komik Amerika gitu. Jadi kalau yang orang-orang Jepang tentu gimana? Lebih banyak mana? Yang timur atau yang ke barat? Kebanyakan timur yang gue lihat di anime-anime. Karena cosplay kan mereka lebih ke Jepang ya, kalau yang di Indonesia di sini. Oke. Kalau gue lihat kan, lu kan tadi bilang lu suka cosplay jadi Spider-Man.
Tapi di video pertama tadi Bro Paul kan jadi itu Iya, toko itu toko game apa tuh ya? ya, toko game Jepang Oh tuh iya, ya. nah. Hmm. Jadi kebetulan video yang tadi itu udah namanya cosplay Siren Windsor. Karakter namanya Siren Windsor. Hmm. Dia itu dari game Ragnarok Online. Oh, Oke, Nah, dari game. Siren Windsor itu seorang satria gitu, knight kita bilangnya, Lord Knight. Iya, iya. Oke. Dan dia tokoh protagonis. Dia tokoh protagonis, tokoh utama. Oke. Nah, buat Oke. video kayak gitu lama nggak, Bro? Susah nggak sih? Buat Atau lama video nggak sih? kayak begitu lama atau sedikit relatif ya tergantung orang. Cuman kalau menurut gua sih lumayan lama. Itu total teksnya aja bisa makan waktu 2 hari. 1 hari itu kira-kira ngabisin waktu 3-4 jam. Wow. Udah termasuk persiapannya. Oke. Oh, jadi habis berapa lama tuh waktu bikin video itu? Waktu bikin video itu kita kelarin sih total 4 hari. Kita kerjain 4 hari, jadi 2 hari teks video, 2 harinya lagi editing dari sound, efek, sampai segala macamnya. Nah, kalau kostumnya tuh Kostum. beli apa bikin tuh? Kayaknya ribet Yang banget di tuh ya Bro video Paul ya. itu ya. Iya. Kalau yang di video itu kebetulan kita bikin sih bareng-bareng sama tim. Gua kebetulan nggak bisa bikin kostum gitu. Jadi ngerti aja, oh ini lem buat ini, terus bahan ini buat ini gitu. Cuman ngikutin arahan gitu jadinya. Oke. Menarik tuh kostumnya bikin sendiri ya. Iya. Ya, Menarik. Nah, Bro, waktu pertama kali cosplay, pakai kostum nih, ketemu sama orang banyak, canggung nggak sih? Oh, jangan ditanya kok, canggung banget. Terutama kan cosplay Spider-Man ya. Jadi ya, waktu itu yang kan ketat tadi ya. Yang kata tadi ya, gue juga bukan orang yang bodinya oke banget gitu kan, biasa aja. Terus juga udah faktor U, kadang-kadang ya metabolisme jelek, terus jadinya perut buncit gitu kan. Bentar, ngomongin faktor U, gua sama Mario lebih jauh. Oh, ya iya, kan kita ini gua. nggak pakai baju Spider-Man bro. Kalian kan multi people ya. Nah, jadi waktu itu canggung banget, soalnya awal-awal tuh cosplay bener-bener kayak ya udah kostum pakai gitu aja gitu loh. Padahal akhirnya kan ngobrol sama temen-temen, ini gimana ya supaya bisa lebih bagus gitu kan. Akhirnya mereka bilang, iya pakai korset. Oh pakai korset, serius cowok pakai korset. Tapi beneran gitu. Jadi pertama canggung juga, ih beli korset cowok, beli korset dong, gimana sih rasanya gitu kan. Iya. Order, pakai korset, beneran buncitnya jadi mengecil gitu kan, di foto jadi lebih enak. Awal-awal tuh sampai mau foto tarik napas gitu, gitu kan. Apalagi Spider-Man kan jongkok gitu kan, kalau berdiri makin kelihatan lagi. Gitu sih. Iya. Nah, terus cara ngatasin canggungnya gimana tuh, Bro? Kebetulan gua itu cosplay nggak sendiri kan. Jadi waktu itu kan diajakin ke komunitas. Jadi event pertama yang gua keluar sebagai cosplayer, diliatin orang, intinya bukan cosplay di rumah gitu, itu langsung ke mall, tapi bareng-bareng sama teman-teman lain yang juga kostuman Spider-Man. Nah, rame-rame. Jadi kostuman rame-rame gitu. Kalaupun malu, rame-rame. Nah, kebetulan teman-teman gue itu udah senior semua. Gitu. Jadi mereka udah biasa. Udah kebal gitu. Ya? Mereka udah, gaya sini, gaya situ, jongkok, terus begini gitu kan. Ya udah, gue jadi ikutan aja gitu loh. Iya. Jadi Berarti ibaratnya ya? Bro Paul, iya, ibaratnya Bro Paul kalau kita ngeliatin sekumpulan itu kita nggak tahu Andrew yang mana. Iya, makanya. Gitu ya Andrew ya? Nah, makanya yang mau gue tanya ini nih. Apa rasanya ketika lu sebagai seorang cosplayer Spider-Man ketemu dengan Spider-Man lain dan Spider-Man lain gitu loh. Apa yang lu rasain? Oh, yang pertama udah pasti seneng ya. Karena, wah nggak cuma gue doang nih, yang misalkan ya kalau canggung gitu kan. Nah, satu gitu. Kedua, kalau gue sih suka gitu. Jadi
oh bisa belajar nih dari dia gimana gayanya, terus gimana pose-posenya gitu loh. Terus juga sebagai cosplayer kita juga bisa belajar kalau kadang-kadang kan ada yang kita udah capek banget nih pengen istirahat gitu. Cuma kan ada yang masih mau ngajak foto kayak nggak tahu kita baru mulai atau enggak gitu. Kita juga bisa belajar cara how to say no tapi in a good way gitu. Oke. Gimana tuh? Penasaran gua how to say no in a good way. Ya, gue sih bilang biasanya Contohnya. kalau Spider-Man kan udah kostuman, itu kan ada facialnya tadi tuh udah susah banget ngomong kan. Jadi kita cuma pakai bahasa isyarat kayak begini, kita gini-gini, sorry gitu. Mungkin sedikit kedengeran sih, cuma kita gini-gini, sorry, udah harus cabut gitu. Ya udah begini-begini, terus ya udah biasanya kita langsung jalan. Bukan yang kayak kasih tangan begini terus kabur gitu kan, itu kan kayaknya kasar ya. Iya. Yang lucu gini, sorry gua harus cabut, atau ke sebelah di foto juga sama orang. Iya. Tapi pasti seru tuh bro. Iya. Pasti seru ya The People ya. Iya, seru banget. Kumpul sama pecinta Spider-Man rame-rame ya kan. Bener. Nah Drew, apa sih yang diharapin jadi cosplayer nih Drew? Apa yang diharapin jadi seorang cosplayer? Pertama jujur nggak ngarep apa-apa sih. Jadi sebagai cosplayer awal-awal cuman kayak oh iya gue kostuman, nah terus gue happy, ya udah gitu. Jadi sebenarnya harapannya sesimpel itu aja gitu. Tapi kadang-kadang kan ada juga orang yang cosplay dia pengen, oh gue pengen punya nama gitu kan terkenal gitu. Ada. Nah kalau gue kebetulan waktu itu join sama komunitas yang pertama kali banget itu Spider-Verse Indonesia. Nah, itu komunitas Spider-Man Indonesia yang basisnya kita charity. Jadi, komunitas ini tuh ngadain charity ke rumah sakit untuk ngehibur anak-anak dengan kostuman Spider-Man gitu. Nah, di situ bagus juga tuh. Bagus. Ya, di situ berasa kayak gue bisa menghibur anak-anak lo dengan hobi gue gitu kan. Gue happy, tapi orang lain juga bisa happy gitu. Ada yang sama, oh Spider-Man. Anak-anak kan polos ya gitu. Gitu. Ada juga sih yang kadang-kadang ketakutan deh. Itu kebanyakan happy sih. Wah, mulia sekali nih berarti ya. Makanya bagus. Memang komunitas yang bagus seperti itu. Seru. Bisa udah ngefans sama Spider-Man, bisa jadi Spider-Man, terus menghibur orang, anak-anak yang pasti menganggap nih wah ini Spider-Man beneran nih ya. Iya. Ya. Seru. Terus Drew, sekarang lagi masa PSBB gini, kalau menurut Andrew nih, ya kan cosplayer di masa PSBB itu seperti apa sih? Di masa pandemi itu seperti apa? Gimana kok tadi? Jadi seorang cosplayer di masa pandemi ini sekarang tuh bagaimana? Iya, ya jujur ya, karena cosplay itu kan event based gitu. Jadi orang-orang tuh ya mirip lah sama IO, sama WO gitu kan. Nggak bisa online ya. Jadi perasaan kita sekarang juga ya bisa. Ada sih event-event online gitu, cuman kan rasanya feel-nya kurang ya gitu loh. Ibaratnya kalau kita ngelihat orang-orang merit secara streaming gitu loh, dibanding kita datang ke tempat dia langsung, kan feel-nya tuh beda gitu. Sama, kita juga sebagai cosplayer kayak gitu. Di masa pandemi kita sekarang ngerasain tuh rasanya, kangen banget, pengen lagi gitu datang ke event kostuman bareng-bareng ngumpul. Cuman kan nggak boleh, karena kan PSBB, apa tadi istilah barunya? PPKM. Iya. PPKM. Kita nggak boleh, jadinya ya udah. Sekarang kita cuma bisa ekspresiin. Kadang-kadang banyak teman-teman yang kostes di rumah, terus foto aja gitu di rumah, posting di Instagram gitu. Ada. Nah, terus ada juga ngadain event-event online. Jadi online competition. Jadi submit foto aja atau foto aja itu juga ada. Oke, jadi tetap ada lomba-lomba atau ini ya, event-event ya, tetap jalan ya. Nah, ya event-event tetap jalan, cuman event online sekarang sih hampir nggak ada. Nah, ini Bro Mario,
Lu lihat nggak di belakang dia tuh apa sih? Gue penasaran lah. Di belakang dia itu. Oh iya tuh. Apa Ada sih? kayak apa sih lukisan ya? Iya. San. Enggak, ini Apa dulu? Tolong kasih plakatnya. lihat dulu. Tolong kasih lihat dulu. Ya bentar ya. Tolong kasih lihat dulu. Gue penasaran tuh apaan itu. Karena tuh salah satu yang Ya. ngusik mata. Wih, juara Wih. bro, juara. Oh ini Ragnarok, berarti yang karakter yang di video tadi dari ini ya, dari Ragnarok ini ya. Ya, jadi guys, ini waktu itu gue pertama kalinya ikut lomba cosplay. Terus cosplaynya sebagai karakter Taekwon Boy, Taekwon Master sih. Jadi di game Ragnarok ada ya. yang jobnya Ragnarok, ada yang jobnya Taekwon gitu perform. Nah, terus lomba pertama kali, terus karena udah biasa gitu kan latihan gerakan taekwondo, jadi ya udah nggak seberapa lah latihannya, juara gitu. Pertama kali lagi ikut lomba, jadi happy banget. Itu sih. Cuman bukan video yang tadi ya, beda. Oh, beda ya. Iya, iya. Iya. Berarti pas ya karakter yang di cosplayin sama memang Andrew bisa taekwondo. Iya, dalemin taekwondo. Jadi pas. Gak heran jadi juara Bro Paul. Benar. Pokoknya masih juara 3 sih. Juara 3 kan hitungannya juara juga. Iya. Kan? Itu dipisahin nggak sih? Dipisahin nggak juara 1, 2, 3 lomba itu dipisahin nggak cowok sendiri, cewek sendiri kayak pertandingan olahraga gitu atau gimana? Oh enggak. Jadi nggak dipisah secara gender. Biasanya lebih kayak dipisahnya secara kategori. Nah, kalau yang lomba kemarin ini kategorinya ada 2. Jadi waktu itu event ini lombanya lomba kostum Ragnarok sama di luar kostum Ragnarok gitu. Juara 1, 2, 3 ada di masing-masing tempat gitu. Cuman mau cowok mau cewek sama aja, diadu di sama aja. Berarti masih punya kesempatan yang sama ya, walaupun mereka beda gender ya. Iya. Oke. Menarik. Nah, biasanya kalau lagi event gitu jurinya itu memang dia seorang cosplayer atau bagaimana, Drew? Biasanya iya, dia seorang cosplayer gitu. Karena kan, nah ini yang menarik ya kalau kita lagi kompetisi, penilaian cosplayer yang lagi perform itu ada beberapa kriteria sih. Pertama udah pasti kostumnya, desain kostum sebagus apa gitu kan. Nah, kedua kalau kita perform kayak video yang tadi itu kan ada tuh namanya BGM-nya gitu, BGM-nya. Terus kadang-kadang kita ada kayak SFX-nya gitu, sound effect kayak nyabet pedang, ting, timingnya kan pas gitu kan. Nah, sama pilihan sound effect-nya tuh menarik atau enggak gitu kan. Berarti editing dong ya, itu editing. Kalau nggak editingnya juga sih kok, jadi maksudnya lebih ke timingnya gitu kan. Nanti kalau dia event offline kan dia perform, dia harus ngikutin kan musiknya sama sabetnya pas atau enggak gitu. Oke. Iya, keren sih. Soalnya tadi videonya keren banget ya videonya ya. Keren banget. Itu keren banget videonya. Itu belum juara loh, kok yang juara lebih keren lagi. Wah. Ya makanya Tapi kan. seru juga nih bagi pecinta cosplayer ya. Benar. Dan biasanya komunitasnya ada banyak ya Batu Indro ya. Untuk komunitas cosplay itu ya. Banyak komunitas cosplay. Ada yang suka Spider-Man ya Spider-Man, ada juga yang suka misalkan Sailor Moon ya Sailor Moon gitu. Ada cowok yang jadi Sailor Moon ada? Kenapa? Ada cowok yang jadi Sailor Moon ada? Cowok yang jadi Sailor Moon, lu ketawa kok, tapi serius ada. Ada jadi. Nggak di Indonesia ya? Siapa? Usagi Tsukino ya? Usagi Tsukino. Iya kan? Cowok, jadi pakai rok mini gitu. Jadi benar-benar kostum Sailor Moon yang pakai cowok gitu. Ada parodi, cuman nggak di Indonesia sih, rata-rata itu di luar gitu. Iya. Ya, pokoknya sekreatifnya aja Bro Paul. Kreatif menghidupkan karakter yang biasa dilihat di TV atau di komik, terus
kita pakai dihidupin jadi orang gitu kan. Berarti Menarik juga nih. Sama kayak live action ya. Iya, betul. Satria Baja Hitam, tokoh-tokoh lama gitu ada nggak ya? Keluar nggak ya? Ada, ada banget kok. Itu favorit Ultraman. juga. Oh, lo favorit juga? Doraemon nggak ada dong, Doraemon. Doraemon yang Doraemonnya mungkin belum. Cuman yang kayak Nobita, orang-orang yang gitu ada. Doraemon belum ada, bro. Lu nggak mau jadi Doraemon? Enggak, gue mau jadi Takeshi Goda aja. Goda. Minta kan Giant kan. Nah iya kan. Belum ada kan. Sekarang kayaknya lagi tren ya. Mungkin banyak nih cosplayer yang masih baru gitu kan, Bro Paul. Masih baru. Nah, mungkin ada tips dari Bro Andrew nih yang udah 10 tahun ya jadi cosplayer nih. 10 tahun yang baru jadi 3 tahun. Maksudnya 10 tahun ya? yang sudah bolak-balik di dunia cosplay kali. Maksudnya Bro Mario seperti itu. Nggak aktif terus, tapi kan udah bolak-balik lah. Gue yakin pasti memantau dunia cosplayer dari 10 tahun lalu kan. Iya. Ada nggak saran-sarannya? Ada dong. Jadi kalau saran, kita kan namanya juga ini hobi. Nah, hobi itu kan dari kesenangan. Gue pasti ngomong. Kalau gue ngeracunin orang, gue tanya, oke deh, lu sukanya karakter apa gitu? Dari anime atau kartun apa gitu? Dia sebut nih gitu kan. Nah dulu ada tuh cewek waktu lagi dia kayak gini juga nge-host, terus gue tanya balik, kaget kan dia. Gue mau jadi apa ya? Terus dia asbun gitu. Cuman kayaknya itu yang dia mau, dia mau jadi Wonder Woman. Dia bilang, oh ya udah lu bikin itu aja gitu. Kenapa? Karena kalau kita udah suka sama karakternya, kita akan menjiwai gitu pas jadi karakternya. Oke, berarti pertama pilih karakter dulu betul. Pilih karakter yang kita suka. Jangan harus menjiwai pilih karakter yang orang pilihin buat kita, tapi kita nggak suka. Nah, itu bisa nggak menjiwai deh nanti. Nggak enak deh. Oke. Berarti harus sesuai dengan pilihan hati ya. Oke. Ya. Kalau Bro Paul kira-kira mau jadi cosplayer, pilih karakter apa Bro Paul? Itu pertanyaan bagus sih. Cuma gue nggak tahu mau jadi apa. Gak tahu ya. Kan lu suka Batman, setahu gue bro. Lu nggak mau jadi Batman? Iya, tapi Batman dari Bruce semua Wayne. Iya, tapi dari semua Batman yang gue suka cuma Ben Affleck doang loh. Pas banget. Nggak tahu kenapa. Ben Affleck ya? Ya kan cocok sama lu, badannya agak-agak tebel. Ya dibanding, ya gue bukannya jelekin yang lain ya. Tapi pas gitu loh Ben Affleck. Pas ya Ben Affleck. Padahal dulu kalau nggak salah pas dia mau jadi Batman tuh banyak yang menghujat ya. Sama Batman maksudnya yang baru. Pantes? Batman yang baru kok nggak gitu suka, justru malah siapa? Robert. Ya gue nggak gitu suka. Iya. Gitu. Robert Pattinson. Ya. Selera sih emang, kayak Spider-Man juga sama. Pas kemarin nongol yang Tom Holland, terus kan di compare gitu kan sama yang sebelum-sebelumnya mulai kan. Iya. Kalau gue sih jujur gue enjoy semuanya ya, semua ada plus sama minusnya gitu. Ya. Nah, kalau fans pasti begitu. Iya. Lalu kalau sendiri apa Bro Mario? Ada yang hard fans banget gitu di eranya si fanatik, ini. Fanatik ya. Fanatik banget, kayaknya the best Spider-Man ya dia gitu. Wah. Iya. Ya udahlah, kalau gue sih yayain aja kalau dari gitu. Lalu kalau lu apa Bro Mario? Lu mau jadi apa? Kalau gue ya, waduh. Gue sih kalau tokoh komik ya, pertama kali gue suka tokoh komik itu adalah Superman. Superman. Clark. Superhero soalnya ya. Superman paling suka. Tapi kan kayaknya sulit ya jadi Superman ya. Nggak ada yang sulit sih. Sulit lah. Superman sulit. Habis itu ya suka Dragon Ball gitu-gitu kan, itu banyak lah karakternya. Habis itu suka ini, suka itu, suka ini, suka itu. Tapi kalau
di cosplayin kayaknya mesti milih-milih juga yang cocok sama fisik ya kan. Nah, ini gue mulai nge-host aja deh. Ini gue bingung kenapa lu bilang sulit kok. Nah, ya, karena inilah kan? makanya. Karena lu bilang mau nge-host makanya lu kita jadiin host baru kita gitu. Siap. Ya, berarti abis ini kita akan ini ya di Jurnal Voice akan ada bintang tamu cosplayer yang lain ya Bro Paul ya. Betul. Wah, pasti menarik nih. Pasti menarik banget. Ya, pasti menarik nih buat healthy people, buat Bro and Sis yang nonton Jurnal Voice ya, yang subscribe. Nah, itu ntar nantikan. Ya, cosplayer yang seru-seru, yang keren-keren ya. Mau nambahin nih kok. Yes. Jadi kalau dikaitin sama healthy people, mungkin gue bisa kaitin sedikit ya. Gue pribadi cosplay itu bikin gue jadi lebih healthy dalam arti tadinya tuh sebelum cosplay agak nggak peduli ya sama bentuk badan sama makan ya udah seenaknya aja gitu kan, ngemil gitu kan. Tapi kan begitu cosplay, apalagi jadi Spider-Man gitu kan, mulai itu pertama-tama dikata-katain gitu, gendut ya, Spider-Man-nya buncit ya gitu, dinyinyirin. Tapi ya kita lama-lama sadar gitu, emang sih gitu. Cuman yang jangan kasar-kasar lah ya, harusnya ngomong ke kita gitu kan. Nah, kan namanya juga netizen ya Bro Paul, netizen. Maha benar gitu kan. Akhirnya dapat motivasi gitu. Akhirnya mau ngurusin badan biar proporsional gitu kan. Itu ya tadinya sempat paling berat itu pas cosplay di 81 kilo gua. Waduh. Nah, terus turun sekarang jadi 73-75. Mantap. Nah, itu tipsnya. Nanti kita tunggu di next episode-nya aja. Ya, ntar ada episode kita tips-tips latihan-latihan Spider-Man, latihan-latihan Captain America gitu ya Bro Paul ya. Benar. Oh, boleh juga ya. Pose-pose. Latihannya. Oke lah kalau begitu, paling sampai sini dulu kali ya. Kita tunggu. Kita tutup dulu ya. Ya, kita biar tutup. Penasaran. Betul. Dan kita tunggu host Bro Andrew ini untuk mandu acara kita. Sepak terjang. Betul. Sepak terjang Spider Andrew. Siap. Oke, healthy people. Paling sampai sini dulu, Bro Andrew. Thank you banget. Thank you juga. Thank you. Thank you semuanya. Thank you Bro Mario. Thank you Bro Paul juga. Kita tunggu aja sampai ketemu di next episode-nya. Sampai ketemu lagi dan ciao. Ciao.